Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwa al-fudala, ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah atau tauhid. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian tauhid atau akidah yang kita bahas dari kitab Al-Qaulul Mufid bisyarhi kitab tauhid, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana kita sampai pada bab tentang larangan menyembelih ya di tempat yang dipakai menyembelih hewan yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kami sudah membacakan ya dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang masalah tersebut. Sekarang kita sampai masih pada bab ini, yaitu intisari atau pelajaran yang kita bisa ambil dari dalil-dalil yang telah disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah tafsiru qaulihi ta'ala la taqum fihi abada. Ya, yaitu penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la taqum fihi abada, yaitu larangan Allah melarang Nabi untuk sholat ya selama-lamanya di Masjid Ad-Dirar. Ya, di Masjid Ad-Dirar, yaitu masjid yang memberikan kemudorotan kepada kaum muslimin. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pekan yang lalu, bahwasanya Masjid Dirar ini dibangun oleh orang-orang munafik, ya, oleh orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka membangun masjid itu bukan karena Allah, bukan lillahi taala, tetapi justru ingin memecah belah kaum muslimin, ingin menghancurkan kaum muslimin, yang mana mereka bersekongkol atau berkonspirasi dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, sehingga disebut dengan Masjid Dirar karena masjid itu hanyalah memberikan kemudaratan ya kepada kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi kita Muhammad SAW untuk sholat di tempat itu selama-lamanya. Yang kedua, pelajaran yang kita petik pada bab ini, pembahasan di bab ini adalah annal ma'siyata qad tu'assiru fil ardi wa kadzalika ta'ah. Ya, bahwasanya kemaksiatan itu kadang memberikan pengaruh ya di bumi ini, begitu juga ketaatan. Ya, begitu juga ketaatan. Maksudnya adalah bahwasanya kenapa ya yang sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya,
ketika ada sahabat yang ingin menyembelih hewan, ya, atau berkurban, tetapi tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan apakah di tempat itu ya pernah dijadikan tempat untuk menyembelih hewan yang ditujukan selain kepada Allah. Ya, jadi Nabi bertanya, ya, oleh karena itulah apabila tempat itu pernah dijadikan, ya, apabila tempat itu pernah ya dijadikan apa namanya kesyirikan, tempat kesyirikan, ya, maka itu diharamkan untuk dipakai tempat itu, ya, jika ada penyerupaan terhadap perbuatan orang-orang musyrik, ya, ada penyerupaan sebagaimana bahwasanya orang musyrik itu juga mereka juga menyembelih hewan atau berkurban juga, tapi tujuan mereka berkurban untuk ditujukan kepada berhala-berhala mereka. Mereka bertakarrub, mendekatkan diri kepada berhala-berhala mereka. Ya, maka kaum muslimin pun dilarang oleh Nabi untuk ya bertakarrub kepada Allah lewat menyembelih, tetapi di tempat yang pernah dipakai oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwatal Islam azakullah. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan tempat itu digunakan. Ya, digunakan ya karena apa? Ya, karena tadi ada namanya persamaan, persamaan perbuatan. Yaitu apa? Sama-sama menyembelih dan juga sama-sama di tempat yang mana tempat itu hukum dasarnya, hukum asalnya dipakai oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih yang ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi juga melarang. Tidak boleh seseorang juga menyembelih meskipun tujuannya menyembelihnya karena Allah, ditujukan kepada Allah, lillahi taala, bukan kepada selain kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala, tetapi tempatnya sama. Tempat yang dipakai adalah sama, yaitu sama dengan orang-orang musyrik. Berarti ini ada penyerupaan namanya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Ikhwatat Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, poin yang ketiga adalah ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengembalikan perkara yang tidak jelas kepada ke perkara yang jelas. Ya, untuk menghilangkan apa namanya? Untuk menghilangkan perkara yang tidak jelas tersebut. Maksudnya apa? Kan Nabi kan melarang, ya, Nabi melarang menyembelih di tempat tersebut, ya, melarang sahabatnya untuk menyembelih di tempat tersebut yang mana tempat tersebut dipakai oleh orang musyrik juga menyembelih, tetapi ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa Nabi melarang? Ya, kenapa Nabi melarang? Karena Nabi itu tadi, ya, eh, jangan sampai tempat itu dipakai apa namanya oleh orang-orang musyrik menyembelih hewan atau berkurban, tapi ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tempat itu dipakai sebagai hari raya, perayaan oleh orang-orang musyrik. Ya. Jadi sekali lagi, hukum menyembelih hewan itu yang ditujukan kepada Allah adalah boleh, tetapi Nabi eh, artinya melarang kalau penyembelihan hewan itu di tempat, ya, yang pertama digunakan oleh orang musyrik untuk menyembelih hewan yang
ditujukan selain kepada Allah, atau di tempat itu dipakai sebagai perayaan-perayaan mereka, ya, sebagai perayaan-perayaan ibadah mereka, itu juga dilarang. Jadi Nabi dia menjelaskan secara rinci. Tapi seandainya hal-hal itu tidak ada, artinya di tempat itu tidak ada penyembelihan yang ditujukan selain kepada Allah, di tempat itu juga tidak dipakai oleh orang musyrik untuk melakukan ritual-ritual ibadah atau hari raya. Seandainya itu tidak ada, maka diperbolehkan untuk menyembelih hewan yang ditujukan selain yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tempat itu bersih dari penyerupaan dengan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya seorang mufti, mufti ini orang yang ulama yang diminta jawabannya itu boleh boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci, ya, sebagai, ya, jika itu dibutuhkan, sebagaimana Nabi bertanya kepada sahabatnya ketika sahabatnya ada yang mau menyembelih hewan atau yang ingin berkurban hewan, maka Nabi menanyakan kepada sahabatnya, ya, memberikan rincian-rincian, pertanyaan-pertanyaan, apakah tempat itu pernah dipakai oleh orang musyrik menyembelih hewan selain kepada Allah? Tidak, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah tempat itu pernah dijadikan sebagai, atau apakah tempat itu adalah tempat eh, orang-orang musyrik melakukan perayaan-perayaan hari raya mereka? Tidak, ya Rasulullah. Ya, jadi ini boleh, ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang alim, jika dia memberikan fatwa atau jawaban-jawaban, maka dia boleh menanyakan secara detail, secara terperinci, agar bisa memberikan jawaban yang tepat dan benar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ya, bolehnya kita mengkhususkan sebuah tempat di muka bumi ini untuk menunaikan kita punya nazar, ya, apabila tidak ada tadi hal-hal yang terlarang, ya, seperti sebagaimana Nabi sampaikan kepada sahabatnya yang ketika itu ada sahabat yang ingin menyembelih hewan kurban, ya, ingin menyembelih hewan kurban atau ingin bernazar, ya, maaf, ya, bernazar di sini disebutkan, ya, yang ingin bernazar, ya, di sebuah tempat, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya boleh saja seseorang itu bernazar dengan mengkhususkan sebuah tempat, ya, seperti tadi, seperti ingin menyembelih hewan kurban, ya, untuk menyembelih hewan kurban, ya, tetapi dengan syarat tempat tersebut yang dijadikan tempat untuk menunaikan nazar seperti menyembelih hewan kurban, maka itu harus bebas dari hal-hal yang terlarang. Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, di tempat itu tidak ada, bukan dijadikan tempat sebagai penyembelihan hewan yang ditujukan selain kepada Allah, atau di tempat itu bukan dipakai sebagai tempat perayaannya orang-orang musyrik. Ya, maka boleh saja orang bernazar dengan misalnya menyembelih hewan atau yang semisalnya dengan mengkhususkan tempat tersebut. Ya. Yang keenam adalah larangan menyembelih hewan kurban apabila di tempat itu ada apa namanya, ada berhala. Ya, ada berhala yang dijadikan sebagai tempat penyembahan. Meskipun sudah, ya, meskipun apa namanya, meskipun itu sudah tidak ada lagi. Ya, meskipun apa namanya, meskipun berhala itu sudah tidak ada lagi di tempat tersebut, tetapi pernah dipakai, ya, atau pernah ada berhala di situ, pernah dipakai melakukan penyembahan-penyembahan selain Allah, atau pernah dipakai
ya, meskipun sudah tidak ada lagi, ya, tetapi itu tetap dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan, ya, seolah-olah, ya, apa namanya, akan terjadi lagi, ya, nanti dikhawatirkan akan terjadi lagi oleh orang-orang musyrik yang akan melakukan penyembahan-penyembahan di tempat tersebut atau melakukan kesyirikan-kesyirikan di tempat tersebut. Jadi meskipun di tempat itu sudah tidak ada lagi berhala-berhalanya, tetapi, ya, tetap dilarang untuk melakukan eh, penyembelihan di tempat eh, tersebut. Yang ketujuh, ya, begitu juga larangan, ya, untuk menyembelih hewan kurban, ya, yang mana di tempat itu dipakai oleh hari raya orang-orang musyrik, meskipun sudah tidak lagi dipakai tempat tersebut, tapi sudah pernah dipakai, ya. Sama tadi juga alasannya, ya, alasannya adalah jangan sampai tempat tersebut akan dipakai lagi oleh orang-orang musyrik, ya. Ikhwatal Islam, azakullah. Jadi intinya, ya, apakah tempat itu masih dipakai oleh orang-orang musyrik untuk beribadah, ya, dan seterusnya, atau tempat itu sudah tidak lagi dipakai oleh orang musyrik, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk, ya, misalnya bernazar di tempat tersebut dengan melakukan penyembelihan hewan, ya, meskipun kita tujukan kepada Allah, tapi tempat itu pernah dipakai atau masih terus dipakai oleh orang musyrik untuk beribadah selain kepada Allah, atau menyembelih hewan selain kepada Allah subhanahu, yang ditujukan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau tempat tersebut dijadikan sebagai hari raya perayaan mereka, ya. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-8 yang bisa kita petik dari pembahasan di bab ini, ya, tidak boleh seseorang itu menunaikan nazarnya di tempat tersebut, ya, di tempat tadi yang ada berhalanya, yang mana mereka pakai menyembah selain kepada Allah, ya, yang mana tempat itu dijadikan sebagai penyembelihan hewan yang ditujukan selain kepada Allah, atau tempat tersebut dijadikan sebagai hari raya orang-orang musyrik, maka tidak boleh seseorang itu menunaikan nazarnya untuk, ya, untuk apa namanya, untuk menyembelih hewan, ya, di tempat tersebut, ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kenapa? Karena itu adalah nazar maksiat, ya, karena di tempat itu adalah bernazar dengan nazar yang maksiat, dan Nabi bersabda, ya, tidak boleh kita menunaikan nazar jika nazar itu adalah nazar untuk melakukan kemaksiatan, ya. Jadi meskipun tujuan kita baik, ya, bahwasanya kita ini bernazar karena Allah, bernazar untuk menyembelih hewan ini karena Allah, tetapi tempat wadah yang kita gunakan itu adalah tidak baik tempatnya, ya, karena itu tadi dipakai oleh orang-orang musyrik beribadah selain kepada Allah, maka itu dianggap juga nazar kemaksiatan, ya, nazar tergolong nazar maksiat, dan itu tidak diperbolehkan untuk kita tunaikan nazar tersebut. Artinya kita harus mencari di tempat yang lain yang bersih dari unsur-unsur kesyirikan atau bekas-bekas kesyirikan. Yang kesembilan adalah larangan untuk menyerupai orang-orang musyrik pada hari raya mereka. Meskipun kita tidak bermaksud untuk menyerupai mereka, ya, tidak ada niat untuk menyerupai mereka dalam ibadah-ibadah mereka, tetapi apa yang kita lakukan itu sama dengan yang mereka lakukan, ya, pada hari raya mereka, maka kita pun juga tidak diperbolehkan, ya, sebagaimana tadi sahabat yang ingin bernazar menyembeli
hewan kurban, ya hanya saja eh, makanya Nabi mengatakan apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka atau pernah diadakan hari hari pelaksanaan hari raya mereka, orang-orang kafir tentunya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk menyerupai orang-orang musyrik. Ya, menyerupai orang-orang musyrik yang mengambil tempat tersebut untuk kita melakukan satu rangkaian ibadah seperti bernazar dengan menyembelih hewan kurban. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi yaitu terkait ya, jadi kita sekali lagi dilarang kita menyerupai orang-orang musyrik ya dalam perayaan-perayaan mereka, ya artinya menyerupai orang musyrik dalam pada perayaan-perayaan mereka, meskipun kita tidak ada maksud untuk menyerupai mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10 adalah tidak boleh bernazar dalam kemaksiatan. Ya, tidak boleh kita bernazar dalam kemaksiatan, artinya bernazar bermaksiat, ya, nazar untuk melakukan kemaksiatan. Ya, seperti tadi, ya menyembelih hewan bagus, tujuannya bagus lillahi taala, ya tujuannya ditujukan kepada Allah, tapi tempatnya yang tidak yang ada unsur kesyirikan situ, ya, atau tempat tersebut dipakai orang-orang melakukan kesyirikan di tempat tersebut, atau juga nazar maksiat yang lainnya. Misalnya saya kalau sembuh, misalnya saya bernazar untuk melakukan perbuatan syirik, misalnya untuk misalnya minum khamar, misalnya untuk melakukan perbuatan yang terlarang, maka ini nazar kemaksiatan namanya. Maka ini tidak diperbolehkan, itu harus dibatalkan nazar tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi, la nadra libni Adam fima la yamlik. Tidak ada nazar bagi seseorang yang tidak dia miliki. Artinya, kalau kita bernazar itu kita harus miliki sesuatu tersebut. Ya, misalnya jika saya sembuh, saya akan bersedekah dengan uang sekian-sekian. Itu artinya uang itu kita miliki, bukan uangnya orang. Ya, bukan uangnya orang yang kita ambil. Ya, bukan miliknya orang, tapi milik kita sendiri. Itu contoh saja ya. Bahwasanya nazar itu harus kita miliki, harus kita sanggup untuk tunaikan nazar tersebut. Ya, Allahu a'lam bisawab. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang masalah menyembelih ya hewan ya semata-mata karena Allah, tetapi tidak boleh dilakukan di tempat yang dipakai oleh orang-orang musyrik menyembelih hewan yang ditujukan kepada berhala-berhala mereka, atau tidak boleh juga menjadikan tempat yang dipakai oleh orang-orang musyrik merayakan hari raya mereka. Demikian apa yang bisa kami sampaikan terkait pembahasan tentang bab ini. Insya Allah pekan depan kita masuki pada bab yang lainnya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, ada yang bertanya, bisa langsung atau lewat room chat, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, saya anggap eh, bisa dipahami apa yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa untuk memahami dengan baik apa yang sudah kami sampaikan di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah membersamai kami pada kajian kami di kajian akidah ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian yang sama di pekan depan, dan kami informasikan juga sebentar malam, insya Allah jam 9 malam hingga jam 10, insya Allah kita ada kajian fikih. Silakan yang ada kesempatan untuk menghadiri
kajian fikih tersebut. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih baik. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benarnya datangnya dari Allah saja. Yang khilaf yang salah, kekurangannya dari kami dan kekurangan dari ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Kami undur diri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.